Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu langit seolah menelan cahaya terakhir. Di balik gelap hutan, seorang pria muda terjerembab di tanah berlumpur. Tubuhnya gemetar, pakaian compang-camping, napasnya tersengal menahan duka. Bukan hanya rasa lapar yang merobek dadanya, tapi juga pengkhianatan keluarga yang menusuk lebih dalam dari sembilu. Tak ada tangan menolong. Hanya suara angin dan tatapan seekor harimau liar yang mengintainya. Siapa sangka, di tengah keputusasaan, takdir mengubah segalanya, dan pria miskin ini kelak mengguncang dunia hutan, bahkan diangkat menjadi raja oleh sang penguasa rimba sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Dan bagaimana seekor harimau bisa menjadi penyelamat sekaligus sahabat sejati? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam perlahan menelan desa kecil yang dikelilingi rimba lebat. Suara jangkrik bercampur desiran angin, membawa dingin yang meresap hingga ke tulang. Di gubuk reot paling pinggir, seorang pemuda bernama Arya menunduk di pojok ruangan, matanya sembab, menahan letih dan amarah yang tak pernah bisa ia ucapkan. Sejak kecil, Arya hanya mengenal kemiskinan dan kehilangan. Ibunya telah lama pergi, meninggalkan Arya sendirian bersama ayah tiri yang penuh tipu daya. Hari itu, sisa nasi semalam sudah habis. Ayah tiri Arya duduk malas di sudut dapur, memandangi Arya dengan sorot mata tajam. Pergi ke hutan, cari kayu bakar sebanyak mungkin. Jangan pulang sebelum bawa cukup. Bentaknya dengan suara yang menggetarkan hati. Arya hanya bisa mengangguk, walau tubuhnya lemah dan perutnya kosong. Tanpa bekal dan hanya beralaskan sendal jepit lusuh, Arya melangkah meninggalkan rumah. Di luar, kabut tipis turun, menutup jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan. Setiap langkah seolah membawa Arya menjauh dari kehidupan yang pernah ia kenal. Pikirannya dipenuhi suara ibunya yang lembut. Namun kenyataan hari itu sungguh berbeda. Langkah Arya makin pelan, hingga suara rumah dan desa lenyap ditelan pekatnya rimba. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Udara jadi semakin dingin. Arya terus berjalan, menyusuri jejak-jejak di antara pohon besar yang berlumut. Tak ada satupun manusia di sekitarnya, hanya suara burung malam dan angin yang berbisik di telinga. Arya memungut ranting dan kayu seadanya, tapi jumlahnya tak pernah cukup di mata ayah tirinya. Tiba-tiba, langkah Arya terhenti di sebuah celah pohon raksasa. Perasaan aneh menyelinap dalam dadanya, seperti ada yang mengintai dari kegelapan. Bulu kuduknya berdiri, namun rasa takut dan lelah bercampur jadi satu, menahan air matanya agar tidak jatuh. Di kejauhan, sinar rembulan berkilau samar di antara ranting. Arya duduk di atas akar pohon, tubuhnya mulai bergetar menahan lapar dan dingin. Tanpa ia sadari, bayangan ayah tirinya yang diam-diam berjalan mundur, lalu menghilang di balik gelap. Arya menunggu dan menunggu, berharap ayah tiri akan memanggilnya pulang. Namun waktu terus berlalu. Suara hewan malam semakin jelas, membuat jantung Arya berdebar cepat. Sepanjang malam, Arya menahan isak. Ia memeluk lutut, berharap keajaiban datang. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah doa dalam hati, memohon pada Allah agar memberinya kekuatan. Tapi dunia seolah tuli, hanya membiarkan Arya terbuang sendirian di kegelapan yang sepi. Saat tubuhnya hampir terkulai, di balik semak-semak tiba-tiba terdengar suara langkah berat. Arya menoleh. Matanya membelalak. Sesosok bayangan besar perlahan muncul di antara pepohonan. Sorot matanya tajam. Bulunya berkilau diterpa rembulan. Seekor harimau besar berdiri memandang lurus ke arah Arya. Diam tanpa suara. Napas Arya tercekat. Ia bahkan lupa caranya bergerak. Udara di sekitar terasa menegang, menahan setiap kemungkinan yang akan terjadi. Malam itu, waktu terasa membeku. Arya duduk terpaku di atas akar pohon besar. Matanya menatap lurus ke arah makhluk mengerikan yang kini berdiri tak jauh darinya. Harimau itu begitu besar,
Bulu lorengnya memantulkan sinar rembulan tipis yang lolos di antara celah-celah daun. Matanya menyala, seolah menembus segenap isi hati Arya. Setiap langkah harimau itu menimbulkan suara gesekan rumput dan ranting, membuat udara di sekitar seakan berhenti berhembus. Arya tak bisa berpikir jernih. Rasa takut menjalar di seluruh tubuhnya, memaksa nafasnya tercekat di tenggorokan. Seluruh kisah buruk tentang harimau yang menghabisi manusia di hutan berkelebat di benaknya. Dalam gelap, suara jantungnya berdentum lebih keras dari desir angin. Namun anehnya, harimau itu tidak langsung menerkam. Ia hanya menatap, seolah mengukur jiwa Arya dari ujung kepala hingga kaki. Perlahan, Arya menggigit bibir. Ia menahan isak dan air mata, tidak ingin menunjukkan rasa takut yang menguasai dirinya. Ia sadar, di hadapan hewan buas, sedikit saja gerakan ceroboh bisa menjadi akhir hidupnya. Peluh dingin membasahi dahi, tangannya menggenggam erat setumpuk kayu kering yang tadi dipungut, seakan itu bisa menjadi pelindung. Namun harimau itu tidak juga bergerak mendekat, hanya memiringkan kepala, seolah bertanya-tanya siapa sebenarnya manusia lemah di hadapannya. Di balik gemetar tubuh, Arya mencoba mengingat kembali pelajaran lama tentang harimau. Ia ingat ibunya dulu pernah berpesan, jangan pernah lari jika bertemu harimau. Tetaplah diam, pandang matanya, dan jangan menunjukkan rasa takut. Meski hatinya bergetar, Arya memaksa diri menatap balik mata sang harimau. Dalam hening itu, dua makhluk yang sama-sama kesepian saling memandang dalam diam. Tak ada suara selain nyanyian malam. Di kejauhan, burung hantu melengking lirih, menambah suasana mencekam. Harimau itu tiba-tiba mengendus udara, menggerakkan telinganya ke kanan dan kiri, lalu mengedipkan matanya pelan. Arya masih diam, kakinya terasa kaku, seolah tubuhnya tertanam di akar pohon. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Harimau itu perlahan mendekat. Langkahnya lambat dan pasti. Arya menahan nafas. Setiap jarak yang terpangkas membuat jantungnya makin kencang. Harimau berhenti hanya 2 langkah dari Arya. Hidungnya bergerak-gerak, mengendus tubuh Arya yang dekil dan penuh lumpur. Arya memejamkan mata sejenak, pasrah pada apapun yang akan terjadi. Namun, tak ada cakar tajam yang menyambar, tak ada raungan mematikan. Harimau hanya menunduk, lalu mendekatkan kepalanya pada Arya. Mata mereka bersitatap dalam jarak sangat dekat. Di detik itu, Arya bisa melihat betapa bening dan cerdas mata makhluk rimba itu. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah harimau itu membaca luka batin Arya, seolah memahami rasa sakit dan pengkhianatan yang selama ini ia telan sendiri. Beberapa detik terasa seperti seabad. Arya membuka matanya perlahan, mencoba menerima nasib. Harimau itu mengendus lengan Arya, lalu tiba-tiba berbalik arah dan berjalan ke arah semak-semak. Arya hampir tak percaya. Tubuhnya lemas, lututnya nyaris tak sanggup menahan berat badannya. Di antara ketakutan, terselip rasa heran dan penasaran. Mengapa harimau itu tidak melukainya? Apakah ia hanya iseng? Atau mungkin sedang menunggu waktu yang tepat? Harimau itu berhenti di tepian sungai kecil yang mengalir tak jauh dari tempat Arya duduk. Tubuh lorengnya membungkuk, mulutnya masuk ke air, dan ia mulai menangkap sesuatu. Arya hanya bisa menatap dari kejauhan, tubuhnya masih tegang. Beberapa saat kemudian, harimau itu kembali berjalan ke arah Arya, membawa seekor ikan besar yang masih menggeliat di mulutnya. Detik-detik berikutnya terasa surreal. Harimau itu meletakkan ikan di hadapan Arya, lalu mundur beberapa langkah. Matanya kembali menatap penuh makna, seolah berkata, "Ambillah, makanlah." Arya memandang ikan itu dengan keraguan, namun rasa lapar mengalahkan segala rasa takut. Tangannya gemetar saat mengambil ikan. Ia bahkan tak peduli harus memakannya mentah-mentah. Lidahnya mengecap rasa asin dan amis, namun perutnya yang kosong tak menolak pemberian harimau itu. Setelah makan, Arya menatap harimau dengan pandangan yang berbeda. Ia tak lagi hanya melihat sosok pemangsa, tapi juga penyelamat yang tak disangka. Air matanya mengalir tanpa suara. Di malam penuh duka dan kegelapan,
Seekor harimau menjadi makhluk pertama yang menaruh belas kasihan padanya, bahkan lebih dari keluarganya sendiri. Malam itu, Arya tak berani tidur. Ia duduk bersandar pada batang pohon, sementara harimau berbaring tak jauh darinya, sesekali melirik dengan tatapan tenang. Angin malam meniupkan aroma basah tanah, menciptakan keheningan yang begitu sunyi. Arya memejamkan mata, tapi pikirannya terus berputar. Ia bertanya-tanya, apa arti pertemuan ini? Apakah harimau itu benar-benar akan menjadi sahabatnya? Ataukah hanya sekedar singgah semalam saja? Waktu berlalu pelan. Rembulan bergerak menuju tengah langit, menebar cahaya perak di sela dedaunan. Suara sungai mengalir pelan, menenangkan jiwa Arya yang kalut. Di kejauhan, suara ranting patah membuatnya kembali waspada. Namun harimau itu hanya mengangkat kepala, lalu kembali menutup mata, seolah memberi isyarat bahwa malam ini tak ada bahaya lain selain kesunyian itu sendiri. Keesokan paginya, Arya terbangun oleh sinar matahari yang menyusup di seladahan. Tubuhnya masih lemas, namun hatinya sedikit lebih tenang. Harimau itu masih ada di sana, duduk di tepi sungai, menjilati bulunya dengan tenang. Arya mengamati gerak-gerik harimau itu. Perlahan-lahan rasa takutnya berganti dengan rasa penasaran yang mendalam. Mengapa hewan buas itu tak pernah mencoba menyakitinya? Mengapa justru ia diberi makan dan dijaga sepanjang malam? Arya bangkit perlahan, membersihkan lumpur yang menempel di pakaian dan wajahnya. Ia menatap harimau, lalu berjalan mendekat dengan hati-hati. Harimau hanya menoleh, matanya teduh. Arya duduk di dekatnya, mengamati aliran sungai yang jernih dan dingin. Di bawah sinar mentari pagi, semuanya terasa sedikit lebih ringan. Hari-hari berikutnya, Arya mulai mengikuti harimau itu. Mereka berjalan bersama menyusuri hutan, melewati pohon-pohon tua dan semak belukar. Harimau mengajari Arya banyak hal tanpa kata-kata. Ia menunjukkan tempat-tempat di mana ikan melimpah, buah-buahan segar bergelantungan, dan air bersih mengalir di sela bebatuan. Perlahan, Arya belajar bertahan hidup di rimba, menggantikan kepahitan masa lalunya dengan pengalaman baru yang penuh misteri. Setiap malam, harimau selalu tidur tak jauh dari Arya. Perlahan, Arya mulai mempercayai makhluk itu. Di sisi lain, harimau juga tampak semakin terbuka, bahkan terkadang membiarkan Arya mengelus bulunya yang lembut dan hangat. Ikatan tak terlihat tumbuh di antara mereka, menghapus batas antara manusia dan hewan buas. Arya tidak tahu, hari-hari berikutnya akan membawa lebih banyak keajaiban dan tantangan. Namun satu hal pasti, pertemuan dengan harimau telah mengubah seluruh jalan hidupnya. Tanpa sadar, Arya mulai menemukan keluarga baru di tengah rimba, keluarga yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Dan disinilah, kisah penuh keajaiban, perjuangan, dan persahabatan lintas dunia bermula, di bawah tatapan harimau di malam gelap yang tak terlupakan. Hari itu langit tertutup awan kelabu, sinar matahari hanya menyelinap samar di antara kanopi pepohonan. Arya berjalan pelan di belakang harimau besar itu. Mereka menyusuri jalan setapak yang tak pernah Arya kenal sebelumnya. Langkah kaki harimau begitu mantap, namun tidak tergesa-gesa, seolah ia tahu bahwa manusia yang mengikutinya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Angin menerpa wajah Arya, membawa aroma tanah basah, dedaunan segar, dan entah bagaimana, aroma kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Harimau itu berhenti sesekali, menoleh untuk memastikan Arya masih mengikutinya. Tak ada suara di antara mereka, hanya suara ranting patah dan semak yang terinjak. Meski hutan di hadapan mereka lebat dan penuh misteri, Arya merasa anehnya tenang. Ia tak lagi merasa sebagai korban yang tersesat, tapi sebagai seseorang yang sedang diarahkan menuju sesuatu yang besar. Perjalanan itu membawa mereka menuju celah di antara dua tebing batu. Dedaunan lebat menutupi jalur masuknya, seperti menyembunyikan sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh mereka yang terpilih. Harimau itu berhenti, menoleh ke Arya, lalu mendorong tubuhnya masuk ke balik semak dengan kepala. Arya, walau ragu, mengikuti gerakan itu. Setelah menunduk dan merunduk di antara ranting-ranting tajam, pandangannya terbuka ke sebuah tempat yang tak pernah ia bayangkan.
Di depan mereka terbentang gua besar tersembunyi. Mulutnya ditutupi akar-akar pohon dan sulur tanaman liar. Namun di dalam, cahaya dari lubang kecil di atas gua menyorot bagian dalam seperti obor alami. Dindingnya berwarna kecoklatan, dipenuhi guratan-guratan alami yang tampak seperti simbol kuno. Harimau masuk lebih dulu, berjalan dengan santai. Arya mengikutinya, langkahnya perlahan. Matanya menatap sekeliling dengan kagum dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Begitu masuk, aroma lembab dan tanah tua menyambutnya. Gua itu ternyata lebih dalam dari yang ia kira. Di sudut gua, ada tumpukan daun-daun kering yang tampaknya telah menjadi sarang. Dan di sana, muncul keajaiban berikutnya. 3 ekor anak harimau kecil mengintip dari balik batu. Mata mereka membulat penasaran melihat Arya. Harimau besar itu duduk di samping sarang, menjilati bulu anak-anaknya dengan penuh kasih. Arya terpana. Selama ini ia mengira harimau itu hanya makhluk buas kesepian. Ternyata ia adalah seorang induk, pelindung dari keluarga kecilnya. Salah satu anak harimau berjalan pelan ke arah Arya, mengendus kakinya, lalu menggosokkan kepala ke betisnya dengan manja. Arya hampir tak percaya. Air matanya nyaris jatuh lagi. Ini adalah sentuhan penuh kasih pertama yang ia rasakan sejak bertahun-tahun. Bukan dari manusia, tapi dari makhluk yang sering ditakuti. Waktu berjalan, dan Arya mulai menetap di gua itu. Harimau besar mengizinkannya berbagi ruang, dan anak-anak harimau tampak tak keberatan. Mereka bahkan sering mengajak Arya bermain, berguling di dedaunan kering atau mengejar bayangan. Malam hari, Arya tidur bersandar pada dinding batu, dengan suara nafas harimau dan anak-anaknya sebagai pengantar tidur. Arya mulai belajar mengenali suara-suara rimba. Ia tahu mana suara tupai, mana suara ular yang bergeser di rerumputan. Ia belajar membedakan buah yang bisa dimakan dan yang beracun. Ia tahu cara menangkap ikan dengan tangan kosong, memetik akar tanaman obat, dan membuat api dari 2 batu keras. Semua itu ia pelajari bukan dari buku atau manusia, tapi dari harimau, penjaga rimba yang tanpa bicara telah menjadi gurunya. Namun hidup di hutan bukan tanpa ancaman. Suatu pagi, saat Arya mencari buah di pinggir hutan, ia mendengar suara aneh. Seperti dentuman kaki banyak orang berjalan beriringan. Dari balik semak, ia mengintip. Jantungnya berdegup kencang. Sekelompok pria bersenjata sedang menyusuri jalur setapak, mengenakan pakaian pemburu dan membawa tombak serta busur. Salah satu dari mereka berkata dengan suara keras, "Jejak harimau besar ada di dekat sini. Kulitnya pasti mahal sekali." Arya membeku. Mereka sedang memburu sang penjaga hutan. Bukan hanya itu, jika mereka menemukan gua, anak-anak harimau juga bisa jadi sasaran. Tanpa pikir panjang, Arya segera berlari kembali ke gua, mengabaikan ranting-ranting yang mencakar kulitnya. Ia menabrak semak, melompati akar, napasnya tercekat. Setibanya di gua, Arya langsung memberi isyarat dengan tangan dan suara panik. Ada bahaya, pemburu, mereka datang. Meski harimau tak memahami kata-kata, namun ia menangkap kegelisahan Arya. Dengan cepat, ia membawa anak-anaknya masuk lebih dalam ke gua. Arya menutup mulut gua dengan ranting dan semak, menyamarkan jejak sebaik mungkin. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Arya tiarap di lantai gua. Jantungnya berdetak cepat. Suara percakapan samar terdengar dari luar. "Ada gua di sini. Kau pikir mereka bersembunyi di dalam?" Tidak ada suara. Mungkin hanya tempat kosong. Arya menahan napas. Dari celah batu, ia bisa melihat bayangan kaki para pemburu yang lalu lalang di depan gua. Salah satu dari mereka bahkan nyaris mengangkat semak yang menutupi mulut gua. Namun suara raungan kecil dari kejauhan membuat mereka teralihkan. Mereka akhirnya memutuskan mundur, mengikuti arah suara. Saat langkah kaki itu menghilang, Arya menghela napas panjang. Ia menatap harimau dan anak-anaknya yang kini menatap balik dengan mata penuh rasa percaya. Arya merasa untuk pertama kalinya dalam hidup, ada makhluk yang benar-benar mengandalkannya. Bukan sebagai beban,
Bukan sebagai anak tiri yang dibenci, tapi sebagai penjaga dan bagian dari keluarga. Malam itu, mereka duduk di tepi sungai. Arya dan harimau besar berdampingan di atas batu. Bulan mengambang di langit seperti lentera. Air sungai berkilau, dan di kejauhan, suara burung malam kembali bernyanyi. Arya memandang bayangan dirinya di permukaan air. Wajahnya kini lebih keras, tubuhnya lebih kuat, namun matanya tetap menyimpan luka masa lalu. Ia mengelus kepala anak harimau yang tertidur di pangkuannya. Dalam diam, ia merasa bahwa mungkin ia memang ditakdirkan untuk hidup bersama mereka. Mungkin inilah dunia yang benar-benar menerimanya. Namun jauh di lubuk hati, masih ada satu ruang kosong. Pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Siapa dirinya? Apakah dunia manusia masih mengenalnya? Apakah ayah kandungnya masih hidup? Atau telah melupakannya? Dan tanpa ia sadari, di kegelapan balik pepohonan, sesuatu sedang memperhatikannya. Bukan hanya binatang, bukan pula pemburu, tapi takdir baru, yang akan segera membalik seluruh kehidupan Arya. Matahari perlahan muncul dari balik perbukitan jauh di ujung rimba. Sinarnya menembus celah-celah dedaunan, menciptakan semburat cahaya keemasan yang menari di atas sungai kecil. Arya duduk memeluk lutut. Pandangannya kosong menatap air yang mengalir pelan. Tubuhnya sudah terbiasa dengan dinginnya malam, kerasnya lantai gua, dan bunyi-bunyian aneh dari dalam hutan. Namun pikirannya masih terombang-ambing. Kejadian kemarin, datangnya pemburu, terus menghantui isi kepalanya. Harimau besar itu duduk tak jauh darinya. Mata kuningnya mengawasi sekitar dengan tenang. Anak-anak harimau tidur meringkuk satu sama lain. Napas mereka tenang seperti tak ada yang mengancam. Tapi bagi Arya, dunia luar terasa makin dekat. Keberadaan manusia lain di hutan berarti batas antara dua dunia mulai menipis. Dunia manusia yang pernah membuangnya, dan dunia binatang yang kini menjadi keluarganya. Perlahan, Arya berdiri. Ia menyusuri aliran sungai ke arah yang belum pernah ia telusuri sebelumnya. Harimau mengikuti dari belakang dengan langkah tenang. Suara gemericik air dan kicauan burung menemaninya, namun jantungnya berdetak lebih cepat. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu di ujung sungai itu. Sesuatu yang selama ini mengendap di hatinya. Sekitar 1 jam berjalan, mereka sampai di sebuah tanjakan kecil yang dipenuhi akar pohon dan semak tinggi. Arya memanjat perlahan. Tangan dan kakinya bekerja selaras. Begitu mencapai puncaknya, pandangannya langsung membeku. Dari atas bukit itu, ia bisa melihat lembah luas di kejauhan, dan di tengahnya, mengepul asap dari perapian-perapian kecil. Mata Arya membelalak. Itu bukan kabut. Itu adalah asap rumah, asap dari desa. Dunia manusia yang selama ini ia kira jauh dan tak terjangkau ternyata hanya berada di balik deretan bukit dan pohon-pohon raksasa. Tubuh Arya gemetar, bukan karena takut, tapi karena harapan yang datang tiba-tiba. Mungkinkah itu desanya? Mungkinkah ayahnya tinggal di sana? Ia terduduk di tanah. Matanya terus terpaku pada asap-asap itu. Harimau berdiri di sampingnya, menatap pemandangan yang sama, lalu berbalik menatap Arya. Dalam tatapan itu, Arya merasa seolah harimau mengajaknya memilih. Tetap di dunia yang sekarang telah menjadi rumah, atau kembali ke dunia yang dulu membuangnya. Hari mulai siang. Awan bergerak pelan di atas kepala mereka. Setelah beberapa lama termenung, Arya memutuskan untuk turun kembali ke gua. Pikirannya masih dipenuhi kebimbangan, namun ia tahu saatnya akan tiba. Dan ia harus siap saat itu datang. Beberapa hari berlalu. Arya kembali menjalani hidup bersama harimau dan anak-anaknya. Ia mulai mencintai hutan lebih dalam, bukan hanya karena ketenangan dan keindahannya, tapi karena makhluk-makhluk di dalamnya yang tak pernah menghakimi. Ia mengajarkan anak-anak harimau cara menyelinap mendekati ikan tanpa suara, mencari buah yang matang tanpa harus memanjat, dan bahkan cara membaca jejak hewan lain. Dalam diam, ia menjadi guru dan penjaga bagi keluarga barunya. Namun suatu sore, saat Arya sedang berjalan sendirian di tepi sungai,
ia mendengar suara lain. Suara langkah kaki, tapi bukan langkah harimau. Langkah ini lebih ringan, lebih kacau, seperti orang tersesat. Arya bersembunyi di balik semak-semak dan mengintip. Di kejauhan, seorang pria muda tampak berdiri di tepi sungai. Wajahnya kebingungan, matanya celingukan seolah mencari arah pulang. Arya menahan napas. Ini adalah manusia pertama yang ia lihat secara langsung setelah bertahun-tahun. Pria itu mengenakan pakaian bersih, meski kini sudah basah oleh lumpur dan air. Wajahnya tampak kelelahan. Tiba-tiba, kakinya tergelincir, tubuhnya jatuh ke dalam sungai. Tanpa pikir panjang, Arya berlari keluar dari persembunyian. Tubuhnya melompat ke sungai, berenang dengan cepat, menarik pria itu ke tepian. Tubuh pria itu lunglai, batuk-batuk keras, napasnya berat. Ketika ia membuka matanya, ia memandang Arya dengan sorot mata penuh keheranan. Siapa kamu?" tanya pria itu dengan suara lemah. Arya terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Sudah lama sekali ia tidak bicara dengan manusia lain. Rambutnya panjang, kusut, tubuhnya penuh tanah dan luka. Pakaiannya terbuat dari kulit binatang yang dijahit seadanya. Pria itu bangkit perlahan. "Namaku Ardan. Aku dari desa seberang bukit. Aku tersesat di hutan ini." Ia menatap Arya dari ujung kepala hingga kaki. "Kau tinggal di sini, sendirian?" Arya masih diam, lalu perlahan mengangguk. Ardan menatapnya lebih dalam, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih, kau menyelamatkan nyawaku." Pertemuan itu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Ardan tidak menanyakan banyak hal. Ia hanya duduk di tepi sungai bersama Arya, menikmati suasana senja yang tenang. Saat malam turun, harimau besar muncul dari balik pepohonan. Matanya menatap Arya dan Ardan. Ardan terpaku, tubuhnya menegang. Namun Arya memberi isyarat agar tetap tenang. Harimau itu tidak menyerang, hanya duduk diam di kejauhan, seperti biasa. Ardan menatap makhluk itu dengan takjub. "Apa, kau hidup bersama harimau itu?" bisiknya. Arya mengangguk lagi. Ardan menggeleng pelan. Matanya tak lepas dari makhluk raksasa itu. "Aku tak tahu harus bilang apa. Ini di luar nalar. Tapi aku percaya, karena aku melihatnya sendiri." Esok pagi, Ardan mengajak Arya keluar dari hutan. "Aku akan tunjukkan jalan ke desaku. Jika kau ingin, kau bisa tinggal bersamaku. Keluargaku pasti mau menolongmu." Arya diam beberapa saat, lalu mengangguk. Mungkin ini saatnya menjawab semua pertanyaan di masa lalu. Mereka berjalan bersama melewati jalur yang Arya belum pernah lewati sebelumnya. Sepanjang perjalanan, Ardan terus bercerita tentang desanya, tentang kehidupan di sana, dan tentang kabar-kabar yang beredar tentang seorang anak hilang bertahun-tahun lalu yang tak pernah ditemukan. Arya hanya mendengarkan. Ia belum siap menceritakan kisahnya. Belum sekarang. Setibanya di desa, mata semua orang tertuju pada Arya. Penampilannya berbeda, namun wajahnya seperti membangkitkan kenangan lama. Seorang lelaki tua mendekat, menatapnya lekat-lekat. "Astaga, ini Arya, anak dari Bayu." Semua hening. Lalu lelaki tua itu menangis. "Kami kira kau sudah mati di hutan. Desa menangis kehilanganmu. Ayah kandungmu meninggal mencarimu setiap hari hingga akhir hidupnya." Arya berdiri kaku. Hatinya runtuh. Harimau mungkin telah menyelamatkan hidupnya, tapi masa lalunya masih membekas, dan kenyataan ini menamparnya dengan sangat keras. Ardan menepuk bahu Arya. "Kau bisa tinggal di sini, bersama kami. Dunia manusia mungkin telah berubah, tapi tempatmu tetap ada." Di kejauhan, harimau besar berdiri diam di balik bayangan pepohonan. Matanya mengawasi, tenang namun penuh arti. Seolah tahu, perpisahan tak lama lagi akan tiba. Hari-hari di desa terasa asing bagi Arya. Suara ayam berkokok di pagi hari, aroma nasi hangat dari dapur-dapur penduduk,
Dan obrolan orang-orang di pinggir jalan adalah hal yang dulu pernah ia kenal, tapi kini terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Tubuhnya berada di tengah keramaian, tapi jiwanya masih tertinggal di hutan, bersama napas harimau dan desir angin rimba yang begitu sunyi namun menenangkan. Ardan dan keluarganya menerima Arya dengan tangan terbuka. Mereka menyiapkan bilik kecil di samping rumah untuk tempat Arya beristirahat. Baju baru, makanan hangat, dan senyuman terus berdatangan dari tetangga. Namun di balik itu semua, ada tatapan penasaran dan bisik-bisik yang tak bisa dihindari. Itu anak yang dulu hilang di hutan, kan? Atau, katanya dia tinggal dengan harimau. Apa mungkin? Arya hanya diam. Ia tidak merasa perlu menjelaskan. Bukan karena ia malu, tapi karena ia tahu, kata-kata tak akan bisa menjelaskan kehidupan yang ia jalani bersama makhluk yang telah menyelamatkannya. Hanya mereka yang pernah hidup di dalam kesunyian hutan, tidur di antara akar pohon, dan bangun bersama cahaya fajar yang menembus kanopi, yang akan mengerti makna hubungan itu. Di malam hari, Arya duduk di depan rumah, memandangi langit. Matanya terus mencari bintang-bintang yang dulu ia pandangi dari mulut gua. Angin desa tidak sama. Rasanya lebih kering, lebih bising. Ia merindukan suara aliran sungai, langkah kaki binatang malam, dan dengusan lembut harimau yang tidur tak jauh darinya. Suatu malam, saat bulan menggantung penuh di langit, Arya terbangun dari tidurnya. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, ia mengenakan pakaian dan berjalan keluar rumah. Langkahnya ringan, tubuhnya seperti digerakkan oleh kekuatan yang tidak ia pahami. Ia menyusuri jalur sempit di pinggir desa, lalu menembus hutan kembali. Malam itu sangat tenang. Angin hanya berbisik lembut, dan cahaya bulan menerangi jalannya. Semakin dalam ia masuk, semakin kuat dorongan dalam dadanya. Seolah ada ikatan yang tak bisa diputus, meski waktu telah memisahkan mereka. Setelah lebih dari 1 jam berjalan, Arya tiba di tepi sungai yang dulu sering ia kunjungi bersama harimau. Di seberang sana, berdiri sosok besar dengan mata kuning menyala. Harimau itu berdiri diam, menatapnya dari balik bayangan pohon. Tubuhnya masih gagah, bulunya masih berkilau dalam cahaya rembulan, namun ada sesuatu yang berbeda malam ini. Matanya tidak hanya memancarkan kehangatan, tapi juga kesedihan yang mendalam. Arya tak berkata apa-apa. Ia hanya melangkah mendekat, lalu duduk di batu yang biasa mereka duduki bersama. Harimau itu ikut duduk, hanya beberapa meter dari tempatnya. Angin membawa bau tanah basah dan aroma tubuh harimau yang familiar, membuat hati Arya bergetar. Selama beberapa menit, mereka hanya diam. Tak ada suara, hanya tatapan yang menyimpan ribuan kata. Arya menarik napas panjang. Aku kembali ke desa, mereka menerimaku. Tapi, suaranya tercekat. Harimau hanya menundukkan kepala, seolah memahami kelanjutan kalimat yang tak diucapkan. Tapi hatiku masih di sini, lanjut Arya lirih. Aku tak tahu apakah aku benar-benar bisa menjalani kehidupan yang dulu pernah kutinggalkan. Harimau mendekat perlahan, lalu menyentuhkan kepalanya ke lengan Arya. Itu adalah sentuhan yang telah lama ia rindukan. Hangat, berat, dan penuh rasa aman. Air mata jatuh dari mata Arya, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur dan kehilangan yang datang bersamaan. Beberapa saat kemudian, harimau berdiri. Ia menatap Arya lama, lalu perlahan berbalik dan melangkah menjauh. Arya bangkit, hendak mengejar, tapi langkah harimau tak menunjukkan keinginan untuk berhenti. Ia berjalan ke arah dalam hutan, menuju kegelapan yang perlahan menelannya. Arya berdiri kaku di tepi sungai, tubuhnya bergetar. Ia tahu, itu adalah perpisahan. Bukan karena mereka ingin berpisah, tapi karena dunia mereka sudah berbeda. Harimau telah mengembalikan Arya ke tempat asalnya, dan kini waktunya untuk kembali ke perannya sebagai penjaga rimba. Sejak malam itu, Arya tak pernah melihat harimau itu lagi. Hari-hari berlalu. Arya mulai membantu Ardan dan keluarganya di ladang. Ia belajar menggunakan alat pertanian,
bergaul dengan penduduk, dan sedikit demi sedikit, mengisi ruang kosong dalam dirinya dengan hal-hal baru. Namun setiap malam, saat dunia tidur, ia duduk sendiri di depan rumah, menatap ke arah hutan, berharap melihat sepasang mata kuning di antara pepohonan. Suatu sore, Arya duduk bersama Ardan di bawah pohon besar di pinggir desa. Matahari mulai turun ke barat, menciptakan cahaya jingga yang membungkus langit. "Aku belum pernah melihat seseorang seperti kau, Arya," kata Ardan sambil tersenyum. "Kau membawa sesuatu dari hutan yang tak dimiliki orang lain. Ketenangan dan kekuatan." Arya menoleh, matanya menerawang. "Hutan bukan hanya tempat untuk bertahan hidup, Ardan. Di sana aku belajar arti keluarga, tanpa kata, cinta tanpa syarat, perlindungan tanpa pamrih." Ardan mengangguk pelan. "Aku percaya." Sore itu angin berhembus lembut, membawa serta bayangan harimau di benak Arya. Ia menutup matanya, membiarkan kenangan itu hadir kembali. Suara nafasnya, sentuhan kepalanya, dan kebersamaan yang tak bisa diulang kembali. Walau harimau itu telah pergi, namun jejaknya tertanam di dalam hati Arya. Dan bagi Arya, ikatan itu tak akan pernah mati. Ia tahu, di suatu tempat jauh di dalam rimba, harimau itu masih berjalan, mengawasi dari kejauhan, menjaga dalam diam, seperti yang selalu ia lakukan sejak awal. Malam itu, udara desa terasa berbeda. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa suara-suara aneh dari arah hutan. Arya berdiri di halaman rumah Ardan, matanya terus memandang siluet pohon-pohon di kejauhan. Meskipun waktu telah berlalu dan rutinitas desa mulai membentuk dirinya kembali menjadi manusia seperti sebelum ia hilang, ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa kembali seperti dulu. Ia merasa hutan belum selesai dengannya. Selama berminggu-minggu, Arya mulai mengalami mimpi-mimpi ganjil. Dalam tidurnya, ia selalu melihat sorotan mata kuning mengambang dalam kegelapan. Kadang terdengar suara lirih, seperti auman jauh yang tak sempat selesai, lalu berubah menjadi bisikan pelan di telinga. Suara itu tak pernah jelas, namun selalu membangunkannya dengan keringat dingin dan dada sesak. "Kau yakin tidak apa-apa?" tanya Ardan suatu pagi ketika melihat Arya termenung terlalu lama di pinggir sawah. "Kau seperti bukan di sini." Arya hanya mengangguk pelan. "Aku merasa hutan masih memanggilku." Ardan menatap sahabatnya itu dengan dalam, lalu meletakkan cangkulnya. "Kalau memang begitu, mungkin ada yang belum selesai. Kadang kita harus kembali ke tempat luka untuk memahami alasan kenapa kita sembuh." Kalimat itu menghantam batin Arya lebih keras dari yang ia bayangkan. Malam harinya, Arya duduk di bel bambu kecil di samping rumah. Bulan sabit menggantung rendah. Cahayanya menyelinap lewat sela-sela atap. Suara jangkrik dan burung malam mengiringi pikirannya yang mengembara. Sebuah dorongan perlahan tumbuh. Bukan rasa rindu, tapi lebih dari itu, seperti panggilan yang menuntut untuk dijawab. Dan akhirnya, malam itu juga, tanpa berpikir panjang, ia mengemasi sedikit perbekalan, mengenakan pakaian lama yang ia buat sendiri dari kulit binatang, lalu berjalan diam-diam ke arah hutan. Ia tahu, jika ia memberitahu Ardan, sahabatnya itu pasti akan ikut. Tapi kali ini, Arya merasa ia harus melakukannya sendiri. Jalan menuju hutan sepi. Desa telah terlelap. Suara langkah kakinya menyatu dengan desir angin dan gemeretak ranting. Begitu masuk ke area rimba, atmosfernya langsung berubah. Udara menjadi lebih lembab, harum tanah basah menyeruak tajam, dan suara hutan menyambutnya seperti menyambut anak yang lama pergi. Arya melangkah tanpa peta. Kakinya tahu arah, seolah seluruh tubuhnya menyatu kembali dengan alam. Setiap pohon yang ia lewati, setiap semak yang ia singkap, seperti pernah ia sentuh sebelumnya. Dan ketika ia tiba di tepian sungai tempat terakhir ia bertemu harimau, hatinya langsung bergetar. Di sana, di balik bayang-bayang batang pohon besar, tampak sepasang mata kuning. Mereka bersinar dalam gelap, diam namun tajam. Harimau itu berdiri, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Arya melihatnya, namun tetap gagah.
Bulunya tampak sedikit kusam, namun sorot matanya tak berubah. Tegas, tenang, dan penuh makna. Arya menahan napas. Langkahnya perlahan maju, lalu berhenti hanya beberapa meter dari makhluk yang pernah ia sebut keluarga. Harimau itu tidak bergerak, namun dalam diamnya, ia menyampaikan segalanya. Luka, rindu, dan sesuatu yang belum selesai. Kenapa kau memanggilku kembali? Tanya Arya pelan, hampir tak terdengar. Harimau itu hanya memiringkan kepala, lalu berbalik perlahan, berjalan ke arah yang lebih dalam dari rimba. Arya mengikuti. Mereka berjalan cukup lama, hingga suasana sekitar berubah. Pepohonan lebih tinggi, cahaya rembulan hampir tak menembus. Udara lebih dingin, dan tanah lebih licin. Di ujung jalan setapak sempit itu, Arya melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sebuah bangkai harimau jantan besar tergeletak di tanah. Tubuhnya sudah mulai membusuk, darahnya mengering, dan bagian lehernya penuh bekas luka senjata. Tak jauh dari sana, ada jejak-jejak kaki manusia, dan beberapa anak panah patah. Arya menutup mulut, menahan rasa mual dan amarah yang bergejolak. Harimau itu menunduk di dekat jasad sesamanya. Matanya menatap Arya dengan sorot kehilangan yang sangat dalam. Keluarga? Tanya Arya lirih. Harimau besar itu hanya memejamkan mata. Arya menunduk, meletakkan tangan di dada bangkai harimau itu. Dalam hati, ia memanjatkan doa, meminta pada Allah agar ruh makhluk agung itu mendapat tempat yang layak. Meski binatang, ia percaya, setiap ciptaan Allah memiliki tempat di dunia dan alasan untuk hadir. Kemarahan mulai tumbuh. Para pemburu kembali, dan kali ini mereka tak hanya mendekat, mereka membunuh. Dunia manusia yang Arya tinggalkan telah merusak ketenangan rimba. Dan kini, dia dipanggil kembali, bukan hanya untuk melihat, tapi mungkin untuk bertindak. Malam itu, Arya dan harimau besar kembali ke gua lama mereka. Tempat itu masih ada, meski beberapa bagian tampak hancur. Sarang dedaunan telah hilang, hanya menyisakan tanah kosong dan bau kenangan. Anak-anak harimau tidak terlihat. Arya menoleh ke harimau itu, yang kini tampak letih, seperti menanggung beban yang terlalu besar sendirian. Mereka tidur berdampingan malam itu, tanpa suara, tanpa rencana. Hanya dua jiwa yang saling mengerti bahwa dunia kini telah berubah, dan kedamaian tak bisa lagi dibiarkan bertahan tanpa perlindungan. Esok harinya, saat embun belum mengering dari rumput, Arya mendaki bukit di sisi timur. Dari atas sana, ia bisa melihat jalan setapak yang dilalui para pemburu. Ia mengamati setiap sudut, mencatat dalam benaknya, lalu kembali ke gua. Ia mengambil ranting tajam, membentuknya jadi tombak sederhana. Lalu ia mulai membangun jebakan kecil di sekitar gua. Ia tahu, pertempuran belum datang. Tapi ia akan siap. Dan untuk pertama kalinya, Arya tak merasa sebagai anak miskin yang dibuang, atau manusia yang tersesat. Ia kini adalah penjaga rimba. Bersama makhluk yang telah menjadi keluarganya, ia akan mempertahankan rumah yang memberi arti dalam hidupnya. Fajar baru menyingsing di balik rerimbunan pohon. Cahaya matahari yang menembus kabut tipis menciptakan siluet emas yang mengambang di atas semak dan batang. Arya berdiri di pinggir sungai, memandangi pantulan wajahnya sendiri di permukaan air yang tenang. Wajah itu tak lagi seperti dulu. Rahangnya kini lebih tegas, sorot matanya lebih dalam. Bukan hanya karena waktu, tapi karena luka, kehilangan, dan pembelajaran yang ia bawa dari dua dunia yang tak pernah benar-benar menyatu, dunia manusia dan dunia hutan. Di baliknya, harimau besar itu duduk tenang, matanya tajam mengamati sekitar. Tak jauh dari sana, suara burung mencicit panik. Arya langsung menoleh. Tubuhnya refleks bersiap. Ia tahu, gerakan seperti itu tak boleh diabaikan di dalam hutan. Dan benar saja, dari balik semak belukar, suara langkah kaki mulai terdengar. Berat, teratur, dan banyak. Arya merunduk, menyatu dengan rerumputan. Harimau ikut menunduk perlahan, matanya menyempit, rahangnya mengeras.
Sekelompok pria bersenjata muncul dari balik semak. 5 orang mengenakan pakaian pemburu, dengan senjata rakitan dan tombak yang diikat di punggung mereka. Pemimpin mereka, seorang pria kekar dengan luka panjang di pelipis, menghentikan langkahnya begitu melihat jejak di tanah basah. Dia lewat sini, gumamnya. Besar sekali. Mungkin ini harimau betina dengan anak-anaknya. Kita akan kaya raya. Arya mencengkeram ranting di tangannya lebih erat. Bukan karena takut, tapi karena marah. Kata-kata mereka seperti panah yang menghujam ke dalam dada. Mereka tak tahu apa yang mereka kejar. Mereka tak tahu apa yang sudah harimau itu lakukan untuk menyelamatkan hidup seorang manusia. Ia menatap harimau di sampingnya, yang kini sedang merunduk di balik batu besar. Mata mereka bertemu. Tak perlu kata. Hanya tatapan itu saja sudah cukup untuk mengatakan segalanya. Mereka akan melawan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi rumah mereka. Perlahan, Arya bergerak mundur. Ia ingat letak jebakan sederhana yang ia pasang semalam. Jebakan tali simpul yang diikat dengan ranting dan batu berat di atas pohon. Jika salah satu dari pemburu itu melangkah ke titik itu, maka batu akan jatuh dan menghentikan mereka. Dan benar saja. Saat salah satu pemburu melangkah ke tengah jalur sempit, terdengar suara klik kecil dari tali yang putus, lalu beruak. Batu besar jatuh menghantam tanah tepat di sampingnya. Suasana langsung kacau. Ada orang di sini, teriak salah satu dari mereka. Jebakan. Awas. Arya tak membuang waktu. Ia melompat dari semak, berlari ke arah seberang, memancing perhatian. Hei! Aku di sini, teriaknya. Semua pemburu menoleh. Mata mereka membelalak saat melihat seorang pria muda berpakaian kulit binatang. Tubuhnya penuh luka lama, rambut panjangnya tergerai, dan di belakangnya, seekor harimau muncul perlahan dari balik bayangan. Aumannya menggetarkan tanah. Pemimpin pemburu itu mencengkeram tombaknya. Bunuh dia dulu. Dia pasti pelindung hewan itu. Mereka mengejar. Arya berlari cepat, menyelinap di antara pohon, melompati akar dan batu, membelok tajam untuk kembali ke arah sungai. Ia tahu jalur itu, tapi pemburu tidak. Mereka tertinggal beberapa meter di belakang, terengah dan tersandung semak. Di balik batu besar, harimau besar sudah menunggu. Saat Arya melompat ke samping, harimau menerjang ke depan, menerkam salah satu pemburu yang paling dekat. Tubuh pria itu terlempar, senjatanya jatuh, teriakan paniknya menggema ke seluruh penjuru. Sisanya langsung ketakutan. Mundur. Ini bukan harimau biasa, teriak salah satunya. Namun pemimpin mereka tidak gentar. Ia mencabut senapan dari punggungnya dan membidik harimau itu. Sebelum pelatuknya sempat ditarik, Arya menerjang dari samping, menjatuhkan senapan itu ke tanah dan bergulat dengan si pemburu. Mereka berdua jatuh ke tanah, berguling di atas batu dan lumpur. Kau lebih memilih binatang daripada manusia, teriak si pemburu, meninju wajah Arya. Arya menangkis, lalu membalas dengan dorongan kuat ke dada lawannya. Aku memilih yang menyelamatkanku saat manusia lain membuangku. Suaranya melengking, penuh luka lama yang terbuka kembali. Si pemburu berdiri dengan susah payah. Namun sebelum ia bisa melangkah, harimau itu muncul di antara mereka. Tubuhnya besar, penuh tenaga, tapi sorot matanya tenang. Ia tidak menerkam, hanya berdiri di antara Arya dan pemburu itu, menjaga, menunjukkan siapa sebenarnya sang raja hutan. Terdiam beberapa saat, pemburu itu mengangkat tangannya perlahan. Matanya menatap Arya yang berdiri di samping harimau dengan napas berat. Kau bukan manusia biasa, katanya dengan suara pelan. Kau bagian dari hutan ini. Arya tidak menjawab. Ia hanya memandangi si pemburu dengan mata penuh luka dan keyakinan. Akhirnya, kelompok itu mundur perlahan, membawa rekan mereka yang terluka, dan menghilang di balik semak tanpa menoleh lagi. Saat semuanya hening, Arya terduduk di tanah. Tubuhnya penuh goresan, napasnya masih tersengal, tapi hatinya terasa ringan. Harimau itu duduk di sisinya,
menjilati luka di lengannya perlahan. Seperti seorang ibu yang merawat anaknya. Matahari kini menggantung tinggi di langit, menebarkan cahaya hangat ke seluruh penjuru hutan. Arya menatap sekeliling, lalu ke arah harimau. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar layak berada di tempat ini. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai pengungsi, tapi sebagai penjaga, pelindung, bagian dari rimba. Hari itu, suara burung terdengar lebih nyaring. Sungai mengalir lebih tenang. Dan di atas batu besar, berdiri seorang pria muda bersama harimau besar, mengawasi hutan yang telah mereka jaga bersama dengan nyawa dan cinta. Hutan kembali tenang setelah hari yang penuh gejolak itu. Langit perlahan berubah warna saat matahari turun, meninggalkan jejak jingga di pucuk pepohonan. Kabut tipis mulai merayap di selabatang pohon tinggi, menebarkan hawa dingin yang menyusup ke kulit. Arya duduk bersandar di tebing batu. Matanya memandangi langit kosong dengan pikiran yang berat. Tubuhnya lelah. Namun yang membuatnya tak bisa beristirahat bukanlah luka di kulit, melainkan beban di dadanya. Harimau besar itu meringkuk di dekatnya. Matanya setengah tertutup. Napasnya dalam dan tenang. Namun sesekali ia membuka matanya, menatap Arya seolah ingin memastikan bahwa pria muda itu tidak terbawa jauh dalam pikirannya sendiri. Arya menghela napas panjang. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah mengalami lebih banyak peristiwa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari pemburu yang nyaris membunuh, hingga keberaniannya sendiri mempertaruhkan nyawa untuk melindungi rimba dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Namun satu hal belum berubah. Ia masih belum tahu siapa dirinya sebenarnya. Malam turun perlahan. Suara hutan kembali hidup. Jangkrik berdendang. Burung malam berteriak dari kejauhan. Dan sesekali suara dedaunan terinjak binatang liar terdengar samar. Arya tetap duduk. Tangannya meremas sehelai rumput liar. Pikirannya terus menelusuri masa lalu yang terpotong. Kenangan tentang ibunya semakin kabur. Dan wajah ayah kandungnya hampir tak bisa ia ingat lagi. Apakah aku benar-benar bagian dari dunia manusia? Bisiknya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, harimau itu bangkit. Tubuh besarnya bergetar ringan. Lalu ia melangkah pelan menuju jalan setapak yang gelap. Sebelum menghilang di balik bayangan, ia menoleh ke arah Arya. Mata mereka bertemu. Arya berdiri tanpa ragu, lalu mengikuti langkah harimau itu. Tak ada kata. Hanya isyarat diam yang membimbing mereka. Mereka berjalan selama hampir 1 jam, menyusuri jalur yang belum pernah Arya lewati. Semakin jauh mereka masuk, semakin asing hutan terasa. Pohon-pohon di tempat itu lebih tua, batangnya besar dan menjulang tinggi, daunnya lebih lebat, seolah belum pernah disentuh cahaya matahari. Suasana di sekitar perlahan berubah menjadi lebih sakral, lebih sunyi, seperti memasuki tempat yang dijaga oleh waktu itu sendiri. Akhirnya, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi. Di tengah lembah itu berdiri pohon besar berusia ratusan tahun. Akarnya mencengkeram tanah seperti tangan raksasa, dan batangnya mengeluarkan cahaya kehijauan samar. Di bawah pohon itu, tampak susunan batu besar yang melingkar. Di tengah lingkaran batu itu terdapat tumpukan tulang-tulang binatang dan benda-benda aneh yang telah tertutup lumut. Arya menatap sekeliling dengan mata membelalak. Tempat ini bukan tempat biasa. Ada aura yang sulit dijelaskan. Tubuhnya merinding. Harimau besar itu duduk di pinggir lingkaran batu, lalu menatap Arya lama, dalam, dan tajam. Arya melangkah maju, kakinya berat, tapi hatinya seolah didorong oleh kekuatan yang tak terlihat. Saat ia berdiri di tengah lingkaran batu itu, angin berhembus pelan. Suara bisikan lembut menyeruak di telinganya, seperti suara dari dasar tanah, membawa kata-kata yang tak ia mengerti namun entah bagaimana bisa ia rasakan. Kaulah yang dijaga. Kaulah yang menjaga. Suara itu datang dan pergi secepat angin. Arya menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun harimau itu tetap di sana, duduk dengan tenang, seolah tahu bahwa waktu telah tiba untuk menunjukkan segalanya. Di dekat kaki Arya, terdapat sebuah batu pipih dengan guratan aneh yang membentuk gambar. Ia jongkok, menyentuh permukaan batu itu,
dan saat tangannya menyentuh ukiran, sebuah kilasan gambar menyeruak ke dalam benaknya. Seperti mimpi yang datang tiba-tiba, ia melihat bayangan seorang pria, tinggi, berjanggut, mengenakan jubah kulit dan memegang tongkat. Di sampingnya berdiri seekor harimau besar, sangat mirip dengan yang kini ada di depannya. Pria itu berdiri di tempat yang sama, di bawah pohon yang sama. Kilasan itu menghilang, namun rasa aneh menguasai tubuh Arya. Ia menggenggam dada kirinya, napasnya terputus. Kenangan yang lama terkubur kini seolah digali paksa. Tempat ini, bisiknya. Tempat ini pernah aku datangi saat kecil. Harimau bangkit, lalu melangkah mendekat. Ia menunduk dan menyorongkan sesuatu dari balik semak. Benda itu kecil, terbungkus kulit tua yang sudah hampir lapuk. Arya mengambilnya. Perlahan ia membuka bungkusannya. Sebuah liontin kecil dari batu giok, berbentuk bulat dengan ukiran harimau di tengahnya. Air mata Arya jatuh tanpa suara. Benda itu, ia mengenalnya. Ini milik ibunya. Terakhir kali ia melihatnya adalah saat ibunya menggantungkan liontin itu di lehernya sebelum mereka lari dari seseorang. Ia tak ingat siapa, tapi ia ingat ketakutan di mata ibunya, dan tangisan yang tertahan di malam itu. Kau menyimpannya selama ini? Tanya Arya pada harimau, suaranya gemetar. Harimau itu hanya duduk diam, namun sorot matanya menjawab lebih banyak dari kata-kata. Di tempat itu, di tengah lingkaran batu kuno, Arya merasakan seolah waktu berhenti. Ia tahu kini, dirinya bukan sekadar manusia yang tersesat di hutan. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah warisan yang telah diturunkan secara diam-diam dari generasi ke generasi. Dan harimau itu bukan hanya penyelamat, tapi penjaga yang telah melindungi garis darah tertentu sejak zaman yang tak tercatat dalam buku sejarah. Dalam diam, Arya bersumpah. Ia akan menjaga hutan ini. Ia akan melindungi mereka yang tak bisa berbicara. Dan ia akan mengingatkan manusia bahwa tidak semua rimba diciptakan untuk ditebang, dijarah, atau ditaklukkan. Malam itu, Arya tidur di bawah pohon tua, dengan liontin giok di genggamannya dan harimau besar tidur di sampingnya. Cahaya bulan menyinari mereka, dan suara angin berbisik lagi, kali ini lebih jelas, lebih dalam. Kau telah kembali, sang raja hutan. Mentari pagi menyelinap pelan di balik rerimbunan pohon, memecah kabut yang masih menggantung di udara. Bayangan pepohonan menari di permukaan tanah yang lembab. Suara burung mulai ramai, namun hari itu terdengar berbeda, lebih berat, lebih lambat. Seperti alam ikut menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Arya terbangun perlahan. Tubuhnya masih bersandar pada akar besar pohon tua yang semalam melindunginya. Liontin giok masih tergenggam erat di tangan kirinya, seolah ia takut keajaiban malam itu hanya mimpi. Harimau besar terbaring tak jauh darinya. Tubuhnya tenang, tapi mata kuningnya tetap terbuka, mengawasi segala arah. Perlahan Arya berdiri. Kakinya masih terasa berat, tapi pikirannya sudah jernih. Ia tahu, waktu untuk menyembunyikan dirinya telah usai. Desa tidak bisa dibiarkan terus hidup dalam ketidaktahuan. Para pemburu akan datang lagi, mungkin dengan lebih banyak orang, lebih banyak senjata. Dan jika tidak ada yang menghentikan mereka, hutan ini akan kehilangan segalanya. Rumah, kehidupan, dan roh yang selama ini dijaga dalam sunyi. Arya menatap harimau di sampingnya. Kita harus kembali, ucapnya pelan. Harimau itu berdiri, seolah mengerti. Langkah mereka menyusuri jalan pulang. Namun kali ini bukan seperti dulu. Bukan seperti anak muda yang mencari tempat untuk berlindung. Tapi seperti dua penjaga yang akan kembali untuk mempertahankan apa yang selama ini mereka lindungi. Saat mereka melewati celah bukit, suara dari arah timur mulai terdengar. Seperti riuh langkah kaki manusia. Tapi kali ini jauh lebih banyak. Arya menghentikan langkah. Ia naik ke atas batu tinggi, mengintip dari balik semak. Dan benar saja, puluhan orang, bersenjata lengkap, tengah menyusuri jalur utama hutan. Mereka membawa alat berat, senapan, bahkan anjing pelacak.
Beberapa orang mengenakan seragam penjaga perusahaan, sementara sisanya adalah pemburu bayaran. Wajah mereka keras, mata mereka tajam. Dan di antara mereka, Arya mengenali satu wajah, pemimpin pemburu yang pernah mencoba membunuh harimau, pria dengan luka di pelipis. "Kita temukan dia," ucap pria itu lantang. "Anak hutan itu. Dan binatang besar itu juga. Kali ini kita habisi keduanya." Mata Arya menyipit. Dadanya panas. Bukan karena ancaman pada dirinya, tapi karena kesombongan manusia yang merasa berhak atas segalanya. Arya berbalik, menatap harimau. "Kita tak bisa melawan mereka dengan kekuatan. Jumlah mereka terlalu banyak. Tapi kita punya kelebihan. Kita tahu hutan ini. Kita bagian dari hutan ini." Harimau mengangguk pelan. Tanpa menunggu waktu, mereka berpencar. Arya menuju jalur lembah, sementara harimau bergerak ke arah tebing barat. Mereka mulai menyiapkan jebakan, bukan untuk membunuh, tapi untuk menghalau, menunda, mengacaukan strategi musuh. Arya mengikat akar-akar pohon, menjebak jalur sempit dengan dahan rapuh dan batu tergantung. Ia menebar lumpur licin di lereng curam, mematahkan ranting sebagai penanda, lalu menandai jalur-jalur pengalihan yang hanya diketahui oleh makhluk rimba. Hari bergerak cepat, siang menjelang, dan suara-suara manusia semakin mendekat. Tanah bergetar ringan saat alat berat mulai menancapkan kaki-kakinya di pinggir hutan. Suara mesin menggema, membelah keheningan dengan kasar. Burung-burung beterbangan, rusa dan kancil berlarian menjauh. Rimba mulai resah. Di balik semak, Arya mengamati. Tubuhnya basah oleh keringat. Wajahnya penuh tanah. Ia bukan lagi anak kota yang dulu tersesat, tapi sosok yang menyatu dengan akar dan tanah. Saat kelompok pertama pemburu mulai masuk, jebakan pertama bekerja. Seutas tali menarik dahan besar ke bawah, menghantam dua orang yang berjalan paling depan. Mereka jatuh, senjatanya terlepas. Teriakan membahana. "Awas! Jebakan! Dia ada di sekitar sini." Beberapa detik kemudian, jeritan lain terdengar. Salah satu anjing pelacak terpeleset di lumpur licin, lalu terguling ke jurang. Manusia-manusia itu mulai panik. Mereka menebak arah secara liar, tapi hutan menipu mereka, mengarahkan mereka ke jalan buntu, membuat mereka saling terpisah. Lalu harimau itu muncul, bukan untuk membunuh, tapi untuk menunjukkan kekuatan. Dari balik kabut, tubuh lorengnya tampak seperti bayangan legenda. Ia mengaum, sekali saja, namun cukup untuk membuat 3 orang berbalik lari tanpa arah. Sisanya membeku, ragu antara menembak atau mundur. Pemimpin pemburu itu maju, mengangkat senapan. "Kau pikir aku takut? Aku akan menghabisimu hari ini." Ia membidik, tapi sebelum pelatuk tertarik, sesuatu menghantam lengannya dari belakang. Arya. Tubuhnya menerjang dari atas batu, menjatuhkan pria itu ke tanah. Mereka bergulat di antara akar dan lumpur, saling melempar pukulan dan teriakan. "Kau tak layak menyentuh tanah ini," teriak Arya. Pria itu berhasil memukul wajah Arya, tapi sebelum ia sempat berdiri, harimau besar muncul dari sisi kanan. Kali ini bukan diam, bukan tenang. Tubuhnya menggertak, aumannya menggema seperti guntur. Semua pemburu lain berlari. Pemimpin pemburu itu gemetar. "Tunggu, tunggu. Jangan serang aku." Arya berdiri. Tubuhnya bergetar oleh amarah, bukan oleh luka. Ia menatap pria itu dari atas. "Ini bukan tentangku. Ini tentang tanah yang kalian rusak, kehidupan yang kalian bunuh." Harimau perlahan mendekat. Ia menunduk, nyaris menyentuh wajah pria itu. Mata kuningnya hanya beberapa inci dari mata yang kini ketakutan. Namun, seperti sebelumnya, harimau itu tidak menerkam. Ia hanya menatap dalam, lalu berbalik, melangkah menjauh. Arya menoleh. "Pergilah, dan jangan kembali." Pria itu bangkit perlahan, lalu berlari terbirit-birit meninggalkan tempat itu.
Hutan kembali tenang. Suara mesin menghilang. Kelompok pemburu mundur. Dan rimba kembali menjadi milik mereka yang menghargainya. Saat matahari tenggelam, Arya berdiri di atas tebing. Angin sore menyentuh wajahnya. Harimau duduk di sampingnya. Matanya menatap cakrawala. Arya menoleh, lalu menyentuh liontin di lehernya. Aku tahu siapa aku sekarang. Bukan sekadar manusia. Bukan pula binatang. Aku adalah jembatan antara dua dunia. Dan aku akan melindungi keduanya. Sore itu, langit memerah. Dan di antara bayangan pepohonan, dua makhluk, manusia dan harimau, berdiri berdampingan, bukan sebagai predator dan mangsa, tapi sebagai dua jiwa yang bersumpah untuk menjaga kehidupan. Malam turun perlahan, menyelimuti hutan dengan warna hitam kebiruan yang pekat. Bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu, seperti mata-mata langit yang menyaksikan segala rahasia di bawahnya. Suara burung malam dan binatang liar kembali terdengar, menggantikan hiruk-pikuk manusia yang tadi siang nyaris merobek ketenangan tanah rimba. Namun kini, semua kembali seperti semula, tenang, sunyi, dan megah. Arya berdiri di bawah pohon tua yang telah menjadi saksi perubahan besar dalam hidupnya. Di tangannya tergenggam liontin giok yang dahulu diwariskan ibunya. Benda itu tak hanya simbol keluarga, tapi kini menjadi lambang kesetiaan dan pengabdian pada sesuatu yang lebih luas dari sekadar darah dan daging, yaitu alam, tempat ia kini berakar. Di sampingnya, harimau besar duduk diam. Tubuh lorengnya yang besar memantulkan cahaya bulan, matanya menyapu lembah dengan tatapan penuh wibawa. Tidak ada yang diucapkan, tapi tak perlu kata-kata untuk memahami bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka bersama. Besok aku akan kembali ke desa, ucap Arya pelan. Bukan karena aku meninggalkan hutan, tapi karena dunia manusia harus tahu bahwa tempat ini bukan milik siapapun. Harimau menatapnya lama, lalu berdiri dan melangkah pelan ke arah semak. Ia menoleh sekali, dan untuk sesaat, mata mereka bertemu dengan kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Kemudian ia menghilang ke dalam kegelapan, tanpa suara, tanpa pamit, seperti bayangan yang tak bisa ditahan. Arya tetap berdiri di sana, merasakan setiap detik perpisahan itu menyelinap ke dalam jiwanya. Ia tahu, tak akan ada pelukan, tak akan ada auman terakhir. Tapi ikatan mereka lebih kuat dari tubuh dan waktu. Ia adalah bagian dari hutan. Dan hutan adalah bagian dari dirinya. Keesokan harinya, Arya kembali ke desa. Wajahnya penuh lumpur dan goresan, tapi sorot matanya berubah. Orang-orang menyambutnya dengan campuran rasa penasaran dan hormat. Ardan langsung memeluknya tanpa banyak tanya. Hanya dari mata sahabatnya itu, Arya tahu bahwa kata "kembali" tak pernah sepenuhnya benar. Karena dirinya tak benar-benar pergi, dan tak sepenuhnya pulang. Hari-hari di desa mulai berjalan seperti biasa. Arya mulai diterima sebagai sosok baru, bukan hanya pemuda yang dulu hilang di hutan, tapi sebagai pelindung yang membawa pesan dari tanah yang tak bersuara. Ia mengajari anak-anak tentang binatang, tentang pohon, dan tentang pentingnya menjaga sungai agar tetap jernih. Ia menanam kembali pohon-pohon yang ditebang. Ia membersihkan jalan setapak yang rusak. Dan malam hari, ia duduk di balai bambu, menceritakan kisah-kisah tentang harimau yang tidak pernah menyerang, tentang ular yang menjaga sarang burung, tentang rusa yang tahu kapan musim kemarau akan datang. Masyarakat mulai berubah. Pemburu tak lagi berani masuk terlalu dalam. Mereka tahu, ada sesuatu di hutan yang tidak bisa dijelaskan, tapi harus dihormati. Dan meski sebagian dari mereka tak pernah benar-benar percaya bahwa seorang pria bisa hidup berdampingan dengan harimau, mereka tetap memilih diam dan mendengarkan. Bulan terus berganti. Musim hujan datang, membasahi tanah dan menumbuhkan kembali akar-akar yang sempat tercabut. Arya sering duduk di tepi sawah, memandangi pegunungan di kejauhan. Setiap embusan angin yang datang dari arah hutan membawa bau tanah, bau pohon, dan kadang-kadang rasa rindu yang sangat dalam. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, seorang anak kecil dari desa datang ke rumah Arya. Ia menggigil,
membawa seekor anak burung yang sayapnya patah. Ayahku bilang ini tak ada gunanya. Tapi aku ingat ceritamu tentang harimau dan anaknya. Jadi aku pikir, mungkin hewan kecil ini juga punya harapan. Arya tersenyum. Ia mengambil burung itu, lalu memeluk anak kecil itu dengan lembut. Kau sudah jadi penjaga rimba yang sejati, ucapnya. Dari situlah semuanya dimulai. Anak-anak mulai datang, membawa cerita, luka, dan harapan. Mereka belajar mengenali jejak binatang, mengenali tumbuhan obat, dan membangun rumah pohon di tepi hutan. Arya tak mengajar dengan buku atau papan tulis, tapi dengan hati dan pengalaman. Dan mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan di malam-malam tertentu, saat hening benar-benar turun, Arya masih bisa merasakan sepasang mata kuning yang mengawasinya dari kejauhan. Kadang ia melihat bayangan besar melintas di pinggir desa, tapi tidak menimbulkan takut. Itu seperti salam diam dari teman lama yang selalu setia menjaga dari jauh. Bertahun-tahun berlalu. Desa itu berkembang perlahan, tapi tetap menghargai batas. Anak-anak tumbuh, dan cerita tentang Arya dan harimau menjadi legenda. Kisah tentang pria miskin yang dahulu dibuang ke hutan, lalu kembali sebagai penjaga kehidupan, disampaikan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Arya tak pernah mencari panggung, tak pernah menginginkan gelar. Namun bagi mereka yang tahu dan mengerti, Arya adalah sang raja hutan, tanpa mahkota, tanpa tahta, tapi dengan kehormatan yang tak bisa dibeli. Dan suatu hari, saat kabut pagi menggulung hutan seperti selimut putih, tubuh Arya ditemukan di bawah pohon tua, tempat ia pertama kali melihat harimau. Wajahnya tenang, seolah hanya tertidur. Di lehernya, liontin giok masih tergantung, bersinar lembut di bawah cahaya matahari yang menembus celah dedaunan. Tak ada tangisan, hanya angin yang berhembus pelan, membawa bisikan hutan, seolah berkata, dia tak pernah benar-benar pergi, karena penjaga sejati tak pernah meninggalkan tempat yang dicintainya. Dan dari kejauhan, di puncak bukit tertinggi, seekor harimau besar berdiri diam. Matanya menatap ke bawah, ke arah desa kecil di bawah sana. Satu kali, ia mengangkat kepalanya dan mengaum, pelan, dalam, dan panjang. Lalu ia menghilang ke balik kabut, menyatu dengan rimba, dan membawa serta jejak seorang manusia yang telah menjadi legenda.